Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat cendekia langit semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini ya. Nah, kali ini kami akan menyajikan dan memberikan informasi dan bocoran mengenai SKB Kementerian Agama. Jadi, silakan disimak dengan baik ya. Tapi, sebelum kita lanjut, jangan lupa nih tekan tombol subscribe agar kami lebih bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang kreatif, inovatif, dan informatif kepada seluruh sahabat cendekia langit semuanya. Nah, di sini berdasarkan keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama nomor 58 tahun 2020 tentang petunjuk teknis seleksi kompetensi bidang calon pegawai negeri sipil Kementerian Agama Formasi tahun 2019 pada masa pandemi COVID-19 ini, semua sudah disajikan, informasinya sangat lengkap loh. Jadi sangat rugi sekali jika sahabat cendekia langit tidak membaca informasi ini, karena di sini tertuang dan tertulis bagaimana persiapan untuk SKB nantinya dan bagaimana pelaksanaan SKB serta bagaimana nantinya hasil akhir dari SKB itu sendiri sudah disajikan dalam juknis ini. Jadi silahkan di-download informasi ini ya dan dibaca dengan teliti agar sahabat cendekia langit memiliki informasi dalam pelaksanaan SKB nantinya. Terus pastinya sahabat cendekia langit bertanya-tanya nih, bagaimana sih pelaksanaan SKB itu sendiri dan bagaimana nantinya pelaksanaan SKB sementara pandemi COVID-19 ini masih sangat mengkhawatirkan. Tapi jangan lupa tetap ikuti protokol kesehatan ya pada saat nantinya melaksanakan SKB. Nah, pada saat pelaksanaan SKB ini sendiri itu jauh berbeda dengan pelaksanaan SKB sebelumnya. Karena apa? Karena pelaksanaan SKB tahun ini itu akan dilaksanakan menggunakan aplikasi Zoom. Dan untuk komponen yang menggunakan aplikasi Zoom itu sendiri, itu dalam pelaksanaan praktik kerja dan wawancara loh. Jadi bagi sahabat cendekia langit yang tidak memahami atau tidak mengetahui tentang bagaimana cara penggunaan aplikasi Zoom, silakan mulai dipelajari dari sekarang ya. Bagaimana fitur-fitur aplikasi Zoom, bagaimana penggunaan fitur-fitur nantinya, serta bagaimana menjalankan aplikasi Zoom, itu sahabat cendekia langit harus ketahui loh. Agar apa? Agar pada saat pelaksanaan nantinya sahabat cendekia langit tidak canggung dan tidak grogi atau tidak kelabakan pada saat pelaksanaan nantinya. Kemudian bagi sahabat cendekia langit yang belum memiliki aplikasi Zoom itu sendiri, silakan di-download dari sekarang ya. Agar apa? Agar pada saat pelaksanaan nantinya sahabat cendekia langit sudah siap bertempur. Nah, untuk persiapan dalam pelaksanaan SKB itu sendiri sebenarnya sudah kami share loh. Silahkan disimak di channel YouTube kami sebelumnya ya, tentang 7 persiapan penting dalam pelaksanaan SKB Kementerian Agama. Selanjutnya yaitu tahap psikotes. Tahap psikotes itu nantinya akan menggunakan aplikasi SKB. Dalam aplikasi SKB itu sendiri nantinya sahabat cendekia langit akan memiliki user dan password, dan penggunaan aplikasi SKB ini nantinya itu akan membantu sahabat cendekia langit dalam menjalankan psikotes. Nah, waktu yang dipergunakan pada saat psikotes itu sendiri nantinya itu maksimal 120 menit. Jadi silakan manfaatkan waktu itu dengan baik ya. Lokasi ujiannya nanti di mana? Pasti sahabat cendekia langit bertanya loh. Nah, untuk lokasi ujian itu sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan. Sahabat cendekia langit pasti ingat ya, sebelumnya sudah pernah memilih lokasi ujian sahabat cendekia langit. Nah, di sanalah sahabat cendekia langit akan menjalankan psikotes, praktik kerja, dan wawancara.
Kemudian untuk pelaksanaan psikotes itu sendiri nantinya secara serentak. Jadi seluruh CPNS Kementerian Agama itu akan melakukan tes psikotes itu secara serentak dengan zona waktu Indonesia Barat. Jadi silahkan dipersiapkan dari sekarang ya. Kemudian perangkatnya disiapkan sendiri oleh peserta. Jadi nanti itu akan menggunakan laptop sahabat cendekia langit sendiri. Ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu lembar jawaban, soal-soal, dan lain sebagainya itu sudah disiapkan oleh panitia. Namun pelaksanaan SKB tahun ini itu berbeda. Segala perangkatnya sudah dipersiapkan oleh peserta. Jadi nantinya akan dilakukan uji coba. Jadi sahabat cendekia langit jangan terlambat ya untuk menjalankan psikotes ini. Minimal itu datanglah 2 jam sebelum pelaksanaan. Agar apa? Agar bisa meminimalisir segala sesuatu yang akan terjadi. Misalnya kendala-kendala yang akan terjadi bisa diminimalisir. Dan sahabat cendekia langit juga akan melakukan tes uji coba dengan perangkat yang telah sahabat cendekia langit miliki. Kemudian materi dan bobot. Dalam materi dan bobot ini ada 3 komponen penilaian, yaitu yang pertama praktik kerja. Praktik kerja itu sendiri memiliki bobot 35%. Psikotes memiliki bobot 30%. Wawancara memiliki bobot 35%. Jadi di sini sahabat cendekia langit sebenarnya sudah bisa menerka-nerka loh bagaimana nantinya penilaian yang akan diberikan oleh penguji, bagaimana nilai sahabat cendekia langit, dan sahabat cendekia langit yang berada di poin atau nilai terbawah pada saat SKD berlangsung, jangan khawatir ya. Itu kalau misalnya sahabat cendekia langit menjalankan SKB ini dengan maksimal, dengan segala kemampuan yang sahabat cendekia langit miliki, dengan segala persiapan yang telah sahabat cendekia langit lakukan, maka insya Allah sahabat cendekia langit bisa menyaingi saingan-saingan sahabat cendekia langit. Dan minimal nama sahabat cendekia langit masuk dalam kategori lulus loh. Yang penting jangan lupa berdoa dan tetap persiapan yang matang, serta jangan lupa tetap belajar ya. Nah, untuk menghitung nilai SKD dan SKB itu sebenarnya sudah pernah kami share loh. Silahkan disimak ya di channel YouTube Cendekia Langit sebelum kisi-kisi ya. Nah, bagaimana sih kisi-kisinya? Praktek kerja. Yang pertama itu penguasaan bidang jabatan. Dalam penguasaan bidang jabatan ini memiliki poin tertinggi dari seluruh komponen tes loh. Nah, di penguasaan bidang jabatan ini nantinya sahabat cendekia langit silakan keluarkan segala kemampuan yang kalian miliki. Karena apa? Karena poinnya paling tinggi dari segala komponen penilaian. Jadi jangan ragu, keluarkan saja apa yang sahabat cendekia langit miliki. Misalnya nih, penguasaan bidang jabatan sahabat cendekia langit mengambil formasi dosen, maka sahabat cendekia langit akan dinilai micro teachingnya, tes micro teaching. Nah, dalam tes micro teaching ini bisa jadi yang menjadi penilaian andragogi, pedagogi. Jadi silakan dikuasai dan dipelajari mengenai andragogi dan pedagogi, serta bagaimana kemampuan sahabat cendekia langit dalam merespon peserta didik nantinya, atau dalam menguasai suasana kelas. Dan begitu juga dengan guru. Guru juga akan menjalankan micro teaching. Nah, guru juga mempelajari andragogi dan pedagogi. Agar apa? Agar nantinya pada saat pelaksanaan micro teaching itu tidak canggung dan tidak grogi ya sahabat cendekia langit. Jadi segeralah lakukan persiapan sedini mungkin. Agar apa? Agar pada saat kalian nantinya melaksanakan dan menjalankan SKB itu bisa mengeluarkan kemampuan kalian semaksimal mungkin ya. Karena ingat, penguasaan bidang ini poinnya paling tinggi loh, 100 poin. Nah, bagaimana sih yang mengambil formasi selain guru dan dosen? Misalnya humas, pelaksana, IT, dan lain sebagainya.
Nah, kalian juga bisa mempelajari tentang peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara. Nah, di sana segala tugas, wewenang, tanggung jawab itu semua sudah disajikan secara lengkap. Jadi silahkan dipelajari, karena untuk penguasaan bidang ini nanti tidak akan jauh berbeda tes praktik kerjanya dengan peraturan Menteri Aparatur Negara itu sendiri. Pengalaman kerja. Pengalaman kerja memiliki poin sebesar 35 poin. Jadi, bagi sahabat cendekia langit yang sebelumnya telah bekerja atau memiliki pengalaman kerja, seperti misalnya dosen sebelumnya sudah pernah mengajar, guru sebelumnya sudah pernah mengajar, dan lain sebagainya, maka silahkan lampirkan SK atau surat tugas kalian ya dalam praktek kerja ini, silahkan dibawa dan dipersiapkan. Jadi bisa kalian ceritakan kepada tim penguji agar menambah tim penilaian kalian. Kemampuan bahasa asing. Kemampuan bahasa asing itu memiliki poin sebesar 20 poin. Jadi bagi sahabat cendekia langit yang memiliki kemampuan dalam berbahasa asing, silakan deh keluarkan segala kemampuan kalian dalam praktek kerja ini, karena kalian bebas bereksplorasi dalam tes praktek kerja ini dan bebas dalam mengeluarkan segala kemampuan kalian. Agar apa? Agar poin kalian bertambah loh. Misal kalian bisa mampu berbahasa Inggris, berbahasa Arab, silahkan deh keluarkan dalam praktek kerja ini. Kemampuan teknologi informasi. Kemampuan teknologi informasi itu memiliki poin 20. Jadi sebenarnya Kementerian Agama itu sedang mencari calon-calon ASN yang berkualitas. Jadi silahkan manfaatkan praktek kerja ini dengan baik ya. Nah, untuk praktek kerja itu sendiri sebenarnya sahabat cendekia langit, kami sudah pernah meng-share-nya loh bagaimana praktek kerja, bagaimana persiapan praktek kerja, bagaimana micro teaching, bagaimana mempersiapkan praktek kerja itu sendiri. Nah, semuanya sudah kami share. Silahkan disimak ya di channel YouTube Cendekia Langit sebelumnya. Pelaksanaan psikotes. Dalam psikotes itu nantinya sahabat cendekia langit akan dites potensi akademik. Tes potensi akademik itu sendiri memiliki poin 75 poin. Nah, dalam tes potensi akademik ini nantinya sahabat cendekia langit akan disuguhkan dan disajikan beberapa persoalan yang harus sahabat cendekia langit jawab. Maka jawablah dengan baik ya. Kemudian tes kepribadian khusus. Dalam tes kepribadian khusus ini nantinya poin sahabat cendekia langit itu 75 poin. Jadi dalam tes kepribadian khusus ini sahabat cendekia langit akan diberikan pertanyaan-pertanyaan dengan memilih salah satu jawaban, A atau B. Itu sahabat cendekia langit disuruh pilih. Jadi silakan pilih dengan memposisikan diri sahabat cendekia langit sebagai seorang ASN. Nah, untuk psikotes itu sendiri sebenarnya sudah pernah kami share loh bagaimana soal psikotes SKB Kemenak tahun lalu, bagaimana psikotes perbedaan gambar, bagaimana persiapan diri dalam menghadapi psikotes Kemenak dan persiapan portofolio, itu semua sudah pernah kami share. Jadi silahkan dipelajari ya, agar persiapan sahabat cendekia langit menjadi lebih matang. Tapi jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Selanjutnya wawancara. Dalam wawancara itu yang menjadi penilaian komitmen kebangsaan dan moderasi beragama. Dalam komitmen kebangsaan dan moderasi beragama ini ada 3 poin komponen penilaian. Yang pertama yaitu komitmen berbangsa dan bernegara. Dalam komitmen berbangsa dan bernegara ini, poin yang akan diberikan itu sebesar 30 poin loh. Nah, dalam komitmen berbangsa dan bernegara ini, sahabat cendekia langit akan diberikan beberapa pertanyaan dari penguji dengan beberapa kasus yang biasanya sering terjadi di lingkungan kita saat ini, yang isu-isu yang sering terjadi saat ini. Nah,
itu bisa jadi menjadi salah satu komponen pertanyaan. Jadi silahkan memiliki atau memilih atau menjawab dengan sebaik-baiknya. Tapi ingat, jawaban sahabat cendekia langit itu harus memposisikan diri sahabat cendekia langit sebagai seorang ASN. Agar apa? Agar sahabat cendekia langit dapat memilih jawaban yang paling bijak. Karena apa? Jawaban yang bijak itu akan menentukan bagaimana komitmen kebangsaan dan bernegara sahabat cendekia langit semuanya. Hubungan antar agama. Dalam hubungan antar agama ini poinnya 20 poin loh. Jadi silahkan dijawab dengan baik ya pertanyaan-pertanyaan dari para penguji nantinya. Yang ketiga, hubungan intraagama. Dalam hubungan intraagama ini poinnya juga 20. Sama dengan hubungan antaragama, hubungan intraagama ini nantinya akan disuguhkan beberapa pertanyaan. Jadi kasus-kasus tersebut harus mampu sahabat cendekia langit selesaikan dengan baik ya. Tapi ingat, setiap jawaban sahabat cendekia langit harus selalu memposisikan diri sahabat cendekia langit sebagai seorang ASN. Agar apa? Agar sahabat cendekia langit mampu memberikan jawaban dengan baik. Nah, sahabat cendekia langit harus ingat loh, dalam komitmen kebangsaan dan moderasi beragama ini, dalam ketiga poin ini bisa jadi banyak pertanyaan yang akan diberikan kepada sahabat cendekia langit. Tapi ingat, jawabannya harus selalu memposisikan diri sahabat cendekia langit sebagai seorang ASN. Karena apa? Seorang ASN itu harus berada di tengah-tengah dan harus ikut aturan pemerintah. Oke? Selanjutnya, ketaatan beragama dan kepribadian yang baik. Nah, di sini ada melaksanakan ritual keagamaan dengan taat. Poin yang diberikan itu sebesar 30 poin. Dalam pelaksanaan ritual keagamaan ini, biasanya sahabat cendekia langit akan diminta untuk melaksanakan praktek sholat. Praktek sholat itu sendiri biasanya bisa jadi praktek sholat mayit atau praktek sholat subuh. Jadi silahkan dipelajari ya bacaan-bacaannya dengan baik dan benar. Bagaimana niat sholat mayit atau bagaimana niat sholat subuh, bagaimana doa sholat mayit, bagaimana doa kunut, bagaimana doa iftitah, bagaimana al-fatihah. Itu harus sahabat cendekia langit lafalkan dengan baik ya. Karena apa? Karena biasanya kalau grogi kita sering lupa dalam bacaan. Maka sahabat cendekia langit harus menenangkan diri. Agar apa? Agar sahabat cendekia langit bisa menjalankan tes wawancara ini dengan baik. Kemampuan membaca dan memahami kitab sucinya dengan baik. Nah, di sini poinnya 20 poin loh. Dalam kemampuan membaca dan memahami kitab suci, sahabat cendekia langit biasanya diminta untuk membaca Al-Quran atau diminta untuk membaca kitab kuning atau Arab gundul, atau juga bisa diminta untuk membaca ayat-ayat pendek atau tes hafalan atau menulis ayat-ayat dan lain sebagainya. Nah, selalu ingat, jangan grogi. Memiliki kepribadian dan akhlak yang baik. Nah, di sini poinnya 20 poin. Dalam kepribadian dan akhlak yang baik ini biasanya sahabat cendekia langit akan diberikan beberapa pertanyaan dengan contoh kasus yang sering terjadi akhir-akhir ini loh. Jadi sahabat cendekia langit harus selalu memperhatikan apa sih yang sering terjadi di lingkungan kita saat ini. Karena bisa jadi salah satunya itu bisa menjadi pertanyaan pada saat pelaksanaan SKB ini. Nah, di sini penting karena apa? Karena pada saat wawancara kita kan menggunakan aplikasi Zoom. Jadi sahabat cendekia langit harus bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di Zoom itu sendiri agar wawancaranya bisa berjalan dengan baik dan efektif. Selanjutnya, memiliki karya atau pengabdian, disiplin, dan kinerja. Dalam karya atau pengabdian dan disiplin kinerja ini biasanya yang dinilai
yaitu karya atau prestasi dengan poin 15, keaktifan di lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, keagamaan, profesi, seni, budaya, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya itu poinnya 10. Nah, dua komponen ini biasanya itu diminta portofolio sahabat cendekia langit itu akan dinilai. Jadi silahkan dilengkapi dengan selengkap-lengkapnya portofolio sahabat cendekia langit. Tapi jangan lupa bukti otentiknya dilampirkan ya. Misalnya sahabat cendekia langit memiliki karya atau prestasi menang lomba atau mengikuti konferensi tingkat nasional, maka piagam-piagamnya itu silakan dilampirkan, atau lain sebagainya karya prestasi sahabat cendekia langit silakan dilampirkan dengan bukti-buktinya, atau keaktifan di lembaga pendidikan, organisasi, dan lain sebagainya itu bisa dilampirkan di portofolio dengan melampirkan bukti-bukti otentiknya ya. Memahami konsep disiplin dan semangat berkinerja yang tinggi. Itu poinnya 20 poin. Nah, di sini biasanya sahabat cendekia langit akan disuguhkan atau disajikan dengan beberapa contoh kasus sebagai pertanyaan kepada sahabat cendekia langit. Jadi silahkan jawab dengan bijak ya pertanyaan-pertanyaan tersebut. Misal pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menjebak sahabat cendekia langit, maka sahabat cendekia langit harus memposisikan diri sahabat cendekia langit sebagai seorang ASN agar sahabat cendekia langit mampu berada di tengah-tengah jawaban tersebut dan bisa bijak dalam memberikan jawaban nantinya. Nah, sahabat cendekia langit, sebenarnya di sini kami, tim cendekia langit, sudah sering kali menyuguhkan dan menyajikan beberapa informasi mengenai persiapan wawancara kepada sahabat cendekia langit. Jadi silahkan disimak dan dipelajari dengan baik karena kan tadi sudah disebutkan komponen-komponen penilaiannya. Nah, di sini bagaimana membaca Al-Quran, membaca sholat dengan baik, bacaan-bacaan sholat dengan baik itu sudah pernah kami sajikan loh, silakan disimak. Selanjutnya, bagaimana sih nantinya dalam persiapan wawancara itu juga pernah kami sajikan, silakan disimak ya. Selanjutnya yaitu bagaimana sih tips pada saat wawancara juga pernah kami sajikan loh, silakan disimak sebagai persiapan sahabat cendekia langit selanjutnya. Kemudian bagaimana sih tips wawancara secara daring? Nah, itu juga sudah pernah kami sajikan. Silahkan disimak sebagai persiapan sahabat cendekia langit. Karena apa? Karena komponen SKB itu sendiri memiliki poin-poin yang paling tinggi. Kemudian bagaimana membuat portofolio serta bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar itu semua sudah kami sajikan dengan baik. Jadi silahkan disimak deh channel-channel YouTube Cendekia Langit ini sebagai persiapan sahabat semuanya. Dan selalu diingat, jangan lupa dalam setiap melakukan sesuatu jangan lupa berdoa dan minta izin orang tua ya, agar setiap apapun yang sahabat Cendekia Langit lakukan itu mendapatkan berkah yang baik dan mendapatkan kelulusan yang baik. Karena apa? Pada saat SKB itu sendiri komponen penilaiannya tertinggi dan semoga sahabat Cendekia Langit semuanya lulus ya dalam PNS tahun ini. Nah, sampai di sini dulu sahabat Cendekia Langit. Sampai jumpa dan sampai ketemu dalam konten-konten berikutnya. Salam inspiratif, salam kolaborasi Cendekia Langit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya.